Jadi gini, tugas sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Oleh sang pemilik kitab karena nubuat. Lalu dari mana orang Kristen ini yang bukan ahli kitab kok lebih tahu? Padahal mereka hanya terjemahan doang. Terjemahan yang mereka ambil bukan dari Yahudi, terjemahan yang mereka ambil dari nenek moyang mereka dari abad ketiga sebelum Masehi. Nah, dari mana orang Kristen kemudian menjungkir balikkan yang tadinya Yesus disalib karena dituduh menghujat, padahal bukan sebenarnya itu. Latar belakang penyaliban itu bukan itu. Itu cuma alasan doang, kesaksian palsu doang. Tujuan mereka membunuh Yesus itu adalah supaya mereka bebas dari penjajahan Roma. Gak ada hubungannya dengan dosa waris. Nah, pertanyaannya kenapa Kristen yang manusia terjemahan bukan pemilik kitab sok tahu tentang kejadian salib itu? Kenapa? Siapa di belakang Kristen yang sok tahu ini? Sampai dia membuat satu cerita yang tidak sesuai dengan sejarah. Kristen ini dapat ilmu dari mana? Oke, Kristen mula-mula mereka adalah orang-orang Yahudi, Bang. Saya sudah katakan tadi, ada latar belakangnya sebagai ahli Taurat. Ada yang benar-benar mereka pengikut Yesus, ada yang 70 murid. Banyak. Itu semua orang Yahudi, sehingga pada masa awal kekristenan, mereka bersama-sama beribadat di sinagog. Sama-sama mereka, bahkan kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, di situ rasul-rasul mereka beribadat di Bait Allah, sama-sama ke sana. Ini teman kita ini kayaknya kebanyakan makan enceng gondok. Iya, saya mau menerangkan. Begini, Bang. Abang kan menuduh bahwa kami mencuri kitab Perjanjian Lama. Dan saya menerangkan yang latar belakang saya kitab Perjanjian Lama. Kenapa sang pemilik kitab tidak menyalib Yesus berdasarkan promosi-promosi kekristenan tentang salib? Artinya, kan mereka Bang, pelakunya dan mereka ahli kitab. Orang Kristen ini dapat ilmu dari mana? Karena dapat itu ilmu dari mana? Mereka mempunyai mata Yesus tapi tidak melihat. Salib, Yesus disalib karena dosa waris. Itu ilmunya di mana? Dari mana sumbernya ilmu itu? Dari mana pengetahuan itu muncul? Yesus disalib untuk dosa waris. Itu pengetahuan ilmu dari mana? Pengetahuannya dari Kejadian, di mana pada saat Abang ada saat kitab kejadian itu milik ahli kitab yang menyalib Yesus, dan mereka tidak menjadikan itu sebagai dasar pijakan. Nih, tanya nih, apakah dasar kitab Kejadian ini yang menjadi dasar penyaliban Yesus oleh mereka Bani Israel? Mereka tidak mengerti karena mereka tidak dibukakan. Kenapa Anda yang lebih mengerti sementara yang ahli kitab adalah bukan Anda? Rasul-rasul yang adalah orang Yahudi, pengikut Tuhan, mereka lah yang menjelaskan. Jadi mereka yang menjelaskan bahwa Yesus disalib oleh ahli kitab itu karena kitab Kejadian. Bukan hanya karena kitab Kejadian, tetapi banyak. Ya, lalu siapa mereka ini? Siapa mereka ini yang Anda maksud? Ceritakan tentang Mesias yang akan menderita. Itu digenapi ya, siapa semuanya. Mereka? Siapa mereka itu? Siapa? Ya, Yohanes. Apakah mereka imam kepala? Itu kan Yesus. Apakah mereka imam kepala Mahkamah Agama? Duduk di berarti bukan mereka yang punya validasi. Berarti kalau dia tidak percaya, berarti tidak ada kemudian nubuat di dalam kitab mereka. Lalu kenapa Anda ngarang bebas? Di kitabnya orang Yahudi ada katanya nubuat. Kata siapa? Ya kata gereja.
Ini ahli kitab loh. Sepakat mereka membuat rapat muktamar besar. Mereka memutuskan Yesus harus mati. Bukan karena ada nubuat di kitab mereka, tetapi karena mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Titik. Lalu Kristen dapat ilmu dari mana? Yesus mati karena menggenapi nubuatan. Yesus mati menggenapi nubuatan yang dibuat oleh ahli kitab. Siapa yang membuat nubuatan itu? Imam Kayafas. Apa nubuatannya? Yesus harus mati demi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini penumpang gelap yang mengambil kemudian kesempatan untuk menjual agama Romawi mereka dengan memakai nama Yesus dan dengan tragedi penyaliban itu. Apakah penyaliban ini berasal dari keranjang kuning, kata kawan kita di bawah? Sudah jelaskan di awal, kalau saya katakan ahli Taurat itu adalah ahli kitab. Mereka juga ada beberapa yang bertobat mengikut Yesus bersama dengan rasul-rasul. Jadi bang, kalau dikatakan ahli Taurat itu mereka juga ahli kitab. Orang Islam. Siapa orang mereka? Siapa? Salah satu contoh Nikodemus itu di dalam kan Yohanes 3 ayat 1-1. Itu Nikodemus datang kepada Yesus malam-malam. Nikodemus ini kedudukannya di Mahkamah Agama apa? Dia seorang yang terkemuka. Di mana tertulis itu? Nikodemus ini Yohanes sekali pada saat mau lama. Latar belakangnya yang kita tanya, latar belakang. Kita baca aja. Ada nggak latar belakang orang-orang Yahudi imam kepala Mahkamah Agama menyalib Yesus karena doktrin seperti yang kalian ajarkan? Ada nggak? Itu pertanyaannya. Saya baca ya ayatnya Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi namanya Nikodemus, seorang pemimpin orang Yahudi. Dia guru bang, bukan orang yang ecek-ecek. Dia datang kepada Yesus. Iya, dia menurunkan jenazah tersebut untuk apa? Untuk dikuburkan. Yohanes 3 itu bukan lagi bicara bahwa Yesus pada saat itu salib. Itu lain lagi, itu Yusuf dari Arimatea. Saya belum angkat tentang dia. Saya baru angkat tentang Nikodemus. Ya, bersama dengan Nikodemus. Nikodemus juga hadir di situ. Yang kita bahas ini bukan itu. Iya kan ada bertiga, Yusuf dan Arimatea, Nikodemus dan juga Maria. Bertiga mereka minta kepada Pilatus agar supaya jenazah Yesus ini diturunkan dari kubur, dari tiang. Karena jenazahnya tidak boleh menyentuh tanah sebelum hari Sabat. Itu jelas itu. Bang Suma memberikan satu perkataan di mana validasi dari pemimpin, dan saya katakan menurut Yesus, Bang Suma nggak terima. Validasi dari di mana latar belakang penyaliban, terjadi karena dosa waris itu di mana tertulis? Itu tertulis di semua kitab suci dalam perjanjian lama. Saya sudah kasih contoh pertama. Anda mengatakan dalam perjanjian lama. Yang saya tanya, yang punya kitab ini menyalib Yesus karena perjanjian lama atau mereka menyalib Yesus karena politik? Mereka menyalib Yesus bukan karena politik, tetapi karena congor. Karena mereka menyalib Yesus. Mereka menuduh Yesus menghujat. Itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu yang diusung demi untuk membunuh Yesus. Tapi latar belakang niatan membunuh Yesus itu karena ketakutan bangsanya dirampas Romawi. Nah, saya jawab. Pertama, Matius 9 ayat yang ketiga. Bagaimana Yesus berkata bahwa dia berkuasa mengampuni. Dan di situ ahli Taurat melihat hal itu, mereka berkata bahwa orang ini menghujat. Kenapa?
Karena yang berkuasa mengampuni adalah Allah Bapa. Tetapi Yesus dia berkata dia berkuasa mengampuni. Karena dengan pernyataan Yesus ini dituduhlah mereka, kan sudah ada buktinya. Perkataan Yesus bahwa dia berkuasa mengampuni itu penghujatan kepada Allah kalau dia bukan Allah. Ya, tapi bukan itu. Dasar itu yang melatar belakanginya, itu cuma alasan doang. Itu alasan yang dibuat-buat. Bang. Yang kedua, saya kasih lagi bukti yang kedua. Baca kemudian saya kasih di dalam bukti, kitab saudara. Markus 1. Saya kasih bukti nggak bisa. Markus 1. Anda baca di Markus 1 nomor 14. Imam-imam kepala Mahkamah Agama. Markus 14 juga ada tuh, jelas sekali dikatakan apa? Orang-orang imam-imam kepala kemudian bersepakat kemudian untuk membunuh Yesus. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Coba Markus 14 nomor 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Itu data tuh, ahli Taurat dan juga kemudian imam-imam itu mereka mencari-cari alasan. Bahkan mereka membuat tipu muslihat. Salah satu tipu muslihat yang dibuat itu adalah menuduh kalau Yesus menghujat Tuhan. Itu alasan yang digunakan oleh ahli Taurat, imam kepala untuk menjebak Yesus agar Yesus dibunuh. Tapi latar belakangnya sehingga mereka membuat tipu muslihat itu karena mereka takut bangsanya dirampas Romawi. Nggak ada karena dosa, nggak ada. Kalau ada karena dosa waris, kalau ada karena ada nubuat, mereka tidak membuat tipu muslihat. Parahnya lagi, tahun itu imam kepala dari mereka yaitu Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk supaya bangsa Israel tidak dirampas bangsa Roma. Itu latar belakangnya Yesus disalib, bukan dosa waris Cak Ayu. Kenapa susah untuk waras? Kenapa? Ya karena kalian itu sudah terjebak dalam permainan sibilisis yang ingin menjual Yesus agar orang-orang di luar daripada pengajaran Yesus itu bisa percaya kepada Kristus palsu. Kristus palsu datang menyelamatkan orang dengan menebus dosa, keluar dari kubur pada hari ketiga. Pret! Itu semua kebohongan. Kuncinya apa yang melatar belakangi Mahkamah Agama membuat tipu muslihat agar Yesus disalib? Ayo, kalau nubuat, kenapa mereka membuat tipu muslihat? Gak ada karena nubuat, tetapi karena mereka mengingini kemudian bangsa mereka tidak dijajah lagi oleh bangsa Romawi. Itu alasannya. Aku tanya sama saudara, kenapa Mahkamah Agama, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menangkap dan membunuh Yesus itu karena dengan cara tipu muslihat? Kenapa? Nah, karena tidak ada bukti. Tidak ada bukti dia melakukan kesalahan. Karena tuduhan mereka. Kenapa mereka tidak bisa diskusi kayak ini, Bang? Kenapa mereka tidak menggunakan nubuat? Ayo. Percaya kalau Yesus adalah Mesias. Di mana tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga? Di mana itu tertulis di kitabnya mereka? Di mana? Itu karangan kalian sendiri. Ayo. Kemana-mana diskusinya saya selalu. Ditanya mau dijawab nggak bisa. Gimana diskusi kayak gini? Sekarang saya tanya samamu, apakah Kristen itu ahli Taurat? Tanya mulu. Ayo, apakah Kristen itu ahli Taurat? Apakah pendeta pastor itu ahli Taurat? Kutanya dulu samamu.
Kalau di konteks dengan hukum talat berarti bukan. Nah, bukan. Tunggu dulu. Pendeta pastor bukan ahli Taurat. Sedangkan ahli Taurat untuk menyalib Yesus mereka melakukan tipu muslihat. Ayo. Iya, karena mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak percaya Yesus Mesias. Mereka memang benar-benar mereka ingin mencari waktu untuk memang Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias harus dibunuh gitu. Apa alasannya? Apa alasannya Yesus harus dibunuh? Bang, gimana diskusi kalau sementara saya menjawab tidak bisa saya menjawab? Kan TikTokan kita. Apa alasannya ahli Taurat ingin membunuh Yesus? Nanya, saya jawab, belum selesai jawab. Apa alasannya? Apa alasannya ahli Taurat ingin menyalib Yesus? Dibangga-banggain lagi. Aduh, capek. Tidak ada karena nubuat. Itu cuman kalian yang ngarang-ngarang cerita. Kalian bukan ahli Taurat. Kayak gini abang ambil kesimpulan, saya bicara nggak bisa. Nah sekarang kalian mengakui, kau sudah mengakui pendeta pastor bukan ahli Taurat. Tapi kenapa kalian seakan-akan lebih tahu isi Taurat daripada yang ahli Taurat? Saya sudah jelaskan, Nikodemus orang pemimpin ibadat orang Yahudi. Di mana Nikodemus? Di mana Nikodemus mengatakan bahwa ayat 1. Oke, kita baca. Kita baca. Oke, kita baca Yohanes 3. Kita baca Yohanes 3. Satu bab, satu perikop atau satu data? Kan ini mau Yohanes 3 kan? Latar belakang siapa Nikodemus, kita cari tahu siapa. Yohanes 3 kan? Oke. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Tuhan tidak menyertainya." Kata Nikodemus. Yesus menjawabnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Apa kata Yesus? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan tidak tahu kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, "Bila manakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepada yang beroleh hidup yang enggak. Di mana? Yesus kepada Nikodemus. Di mana latar belakang? Di mana latar belakangnya? Bahwa orang Yahudi, bahwa Nikodemus menyalib Yesus itu karena dosa waris itu di mana? Oke, gini. Tunggu deh, dapat ya. Tunggu. Gini. Dalam pembacaan tadi, pertama latar belakang Nikodemus kan dia adalah seorang pengajar, salah satu pemimpin Yahudi, ya toh? Gitu. Kemudian Yesus menerangkan dalam ayat yang ke-14. Ya, ayat 14. Di sini dikatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga patut Anak Manusia Yesus ditinggikan. Itu bicara tentang penyalipan, ditinggikan di. Kenapa larinya ke salib, Ya, kan latar belakangnya. Kenapa larinya ke penyaliban? Kenapa terkait dengan penyaliban itu bukan terkait penyaliban? Saya jelaskan bahwa itu diberitahukan Yesus kepada Nikodemus. Karena itu kan bukan penyaliban yang mengerti. Dengar, penyaliban itu dengar. Penyaliban itu bagi Yahudi itu adalah hukuman bagi siapa? Bagi penjahat nasionalis. Iya, tetapi nah, kenapa Anda memaknai
Kenapa Anda memaknai bahwasanya itu Baca adalah aja kita, karena itu selanjutnya dikatakan, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya tunggal. Itu diberitahu. terus kenapa larinya ke penyaliban? Itu masalah Karena percaya ayat kepada 14 Yesus atau tidak percaya berkata, kepada Yesus. Ayat 14 berkata, Bang, Data ayat selanjutnya 14, mengatakan dengan sangat jelas, sama seperti sebab barang Musa. siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak dapat datang kepada terang itu, supaya Dah, perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Ya, Tetapi terjawab, barang ya. siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata Ya, bahwa perbuatan-perbuatan yang gini. dilakukannya dalam Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Apa? Di mana Coba penyaliban di abang situ mana? kembali baca Yohanes 3:14 tadi dihubungkan dengan Kan tadi sudah bilangan kubacakan. 1, 8, Dan sama 9. seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga juga anak manusia harus anak ditinggikan. manusia. Apa ditinggikan itu? Itu bicara tentang dia Ditinggikan. Kamu salib. Itu berhubungan dengan bilangan. Lalu kenapa 21, larinya ke 8, penyaliban? Itu Dengarkan. penyaliban. Khotbah Itu diberitahu Petrus kepada di dalam Nikodemus. Kisah Para Rasul 2. Kau Udahlah. dengarkan. Kau dengarkan kemudian. Khotbah Petrusnya Bang, kayak gini. kubacakan samamu. Wah. Supaya kamu tahu bahwa yang Gini, dimaksud Bang, ditinggikan kalau itu diskusi diselamatkan. Begini saya juga capek, Bang. Mulut saya capek. Ya silakan kau Oke. capek, makanya jangan makan babi terlalu banyak. Di dalam kitab Anda sendiri dikatakan bahwasanya sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Artinya Yesus ditinggikan itu diangkat oleh malaikat ke langit. Barang siapa yang percaya Yesus ditinggikan oleh Allah ke langit, itulah yang diselamatkan. Itulah yang Al-Quran datang. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalibkan, melainkan ditinggikan ke langit. Itu yang betul, toyol. Kok lari ke penyaliban? Yesus itu ditinggikan, betul. Ditinggikan ke langit. Barang siapa yang percaya Yesus ditinggikan ke langit, diangkat oleh penciptanya ke langit, maka orang itu diselamatkan. Ini kalau dibunuh pula jadinya, parah ini onyeng. Tuyul. Makanya hubungan daripada pertanyaan saya tadi itu, ditinggikan dan juga penyaliban, itu harus ada dasarnya. Kalau dasarnya orang-orang Yahudi ingin menyalibkan kemudian Yesus karena dosa waris, maka kamu bisa memaknai dengan penyaliban. Karena imam kepala mahkamah agama ingin menyalib Yesus karena mereka sudah mengetahui Yesus harus ditinggikan, tapi di atas pohon digantung. Pret! Ditinggikan kok digantung di pohon. Kalau latar belakang penyaliban itu benar-benar untuk dosa waris, maka kamu boleh memaknainya bahwa mereka meninggikan Yesus karena mereka ingin meniru ular tembaga yang pada zaman Musa. Ngarang bebas orang ini. Makanya Anda oten. Di situ jelas sekali tertulis kok. Yohanes 3 itu Yesus harus ditinggikan, berarti dia diangkat ke langit. Disalib, nyangkut di pohon dong. Ada aneh-anehnya. Ku baca itu Kisah Para Rasul 2 nomor 33 dari nomor 31. Karena itu ia melihat ke depan. Oleh karena itu Daud melihat ke depan. Dan Daud telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Mesias itu kemudian diangkat dan ditinggikan kemudian ke dunia, tidak ditinggalkan kemudian di alam kubur, bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Elohim. Maksudnya itu dibangkitkan, itu diangkat. Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, dia diangkat. Tangan kanan Elohim itu malaikat. Malaikat itu yang datang mengangkat. Makanya ketika dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi biar atas kehendak-Mu. Nah, maka seorang malaikat dari langit datang memberikan kekuatan kepada dia. Inilah tangan kanan Elohim yang datang memberikan kekuatan untuk mengangkatnya ke langit.
Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Jadi Nabi Isa diangkat, Yesus diangkat. Itu yang dimaksud ditinggikan. Barang siapa yang percayakan itu selamat. Itulah iman kami umat Islam. Kalau karena penyaliban harus ada dasarnya. Mana dasarnya? Orang-orang Yahudi, Imam Farisi kemudian menyalib Yesus karena nebus dosa. Mana? Nggak ada. Dasar panipen. Biasaan. Pingin kali Yesus dibunuh. Sebenarnya kalian ini manusia atau setan sih? Karena yang ingin Yesus itu mati dibunuh hanya setan. Kata Edis murid Bang Zuma, itu rencana iblis. Loh kok kamu mau sekali seirama, sepikiran dengan iblis, itu kenapa? Jangan-jangan kalian ini satu, keturunan iblis yang datang menyerupai manusia. Dua, keturunan Adam yang sudah kerasukan iblis. Wah, salah satunya di antara dua itu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Canjo. Canjo, selamat sore Canjo. Buka mute-nya, Bang. Canjo. 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 Woi. Nah, itu ngomong-ngomong, Bang. Dibawa aja kalau gitu. Ayo teman-teman moderator, dinaikin lagi oten-otennya. Ini seru nih. Dari tadi udah berapa orang nih nggak bisa ngebantah nih latar belakang penyaliban. Ada juga muter-muter sana sini, pada kabur ya, nggak di-kick ya, mereka pada kabur sendiri, nggak ada yang di-kick. Soalnya berat ini kelihatan simpel, ringan, gampang, tapi kalau dijelasin berat guys, berat. Bingung mereka mau ngomong menebus dosa waris atau politik. Nah, nanti tinggal revisi lagi ya. Ya, Bang Pelik. Assalamualaikum, Bang Pelik. Kemana aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, terlalu berat temanya ini dari Bang Kian Santang. Nggak bisa dibantahkan lagi pula. Ya, pendahulunya Edis sudah sudah ngaku bahwa itu adalah rekayasa iblis. Jadi susah, agak berat memang. Ya, sosis goreng. Selamat sore. Sosis goreng. Sosis goreng. Sosis goreng. Woi. Aduh, malu mereka. Ternyata pada malu mereka. Berat ini kawan. Bentar lagi bubar mereka nih. Yang satu dua Kristus, bukan dua Kristus. Siapa yang bangkit dari kubur, mereka saling cakar ya. Si Bom sama si Edis tuh. Penyaliban itu atas dasar atau atas kemauan siapa? Iblis atau Tuhan? Saling cakar. Nah, sekarang latar belakang penyaliban, saling cakar juga nanti lama-lama nih. PR buat mereka ya. Siap-siap aja banjir mualaf nih. Oke teman-teman, ini ada 1,1 ya. Bila mana di daerah kalian ada gereja bangkrut yang mau dijual, hubungi saya langsung ya. Saya jual beli gereja di sini. Tapi saya sadarkan ya, saya mualafkan itu gerejanya. Hubungi aja saya langsung ya. Silakan jual beli gereja lumayan. Siapa tahu gerejanya pada gulung tikar, ditinggalin jemaat-jemaatnya gitu kan. Tapi tetap harus kita bersihin dulu gerejanya, kita semprot pakai berambir tuh. Si tembok-temboknya kan, si dindingnya, takutnya ada barang-barang lengket yang nempel. Haram kalau dipakai sholat itu. Haram. Barang lengket nempel itu kan, wih, bau amis.
Dulu di Klaten loh Bang Kian Santang. Di Klaten kan udah dijual tuh gerejanya. Di tempat saya ini di Klaten ini. Iya, 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 iya. Karena pendetanya masuk Islam itu kan, pendetanya kan masuk Islam itu. Iya, itu pendeta sama gerejanya mualaf itu. Pendetanya masuk Islam. Saya juga kaget itu dulunya lah. Ini kenapa ini masuk Islam lah mati saya kan dulu sebelum masuk TikTok ini kan, sebelum diskusi lintas agama kan. Saya cari ya kan masalahnya. Oh, ternyata dia tahu kebenaran bahwa di Bible itu sesat semua. Alhamdulillah mati saya. Jadi tidak ada lagi yang bisa dibenarkan dalam kekristenan menurut saya ya. Karena selama ini kan Bang Zuma sudah menggaungkan tentang penyaliban itu adalah rekayasa iblis dan diakui sendiri oleh beberapa teman-teman Kristen termasuk Edis ya yang dan teman-temannya. Kemudian yang kedua adalah agama Kristen itu kan tidak terkonfirmasi daripada Tuhan pencipta alam semesta. Kemudian Gospel Yohanes, Markus, Lukas tidak terkonfirmasi. Kemudian yang ketiga adalah Rasulnya, yaitu Paulus tidak terkonfirmasi. Nah, berarti sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam kekristenan ini karena mereka semuanya sudah tidak layak lagi. Pertama, agamanya tidak terkonfirmasi, Kristen. Ya, kemudian adalah kitab sucinya tidak terkonfirmasi. Kemudian yang ketiga, rasulnya tidak terkonfirmasi. Nah, lagi dan lagi penyaliban karya iblis. Nah, apanya lagi yang bisa dipertahankan? Iya benar. Dan juga ternyata Paulus ini ikut ajaran Romawi, Bang. Kenapa aku bilang bukan ikut ajaran Yesus tapi ikut ajaran Romawi? Soalnya di Ibrani 6 nomor 6, Ibrani 6 nomor 1 sampai 3, Ibrani 6 nomor 1 sampai 3, apa kata Paulus di sini? Marilah kita tinggalkan asas-asas ajaran Yesus Kristus. Marilah kita tinggalkan ajaran asas-asas Kristus. Di sini dikatakan, marilah kita tinggalkan asas-asas Kristus. Maknanya di sini kan asas ini kan ajaran dasar Kristus. Yesus Kristus mengajarkan dasar pertobatan. Yesus Kristus mengajarkan tauhid, Yohanes 17 nomor 3. Paulus meninggalkan, malah mengikuti ajaran pagan, Romawi. Lucu kan ini? Nggak ada benar di dalam Bible ini, salah semua. Ayo teman-teman yang ada di bawah, mumpung ada Bang Zuma di atas ini, kasih ilmunya luar biasa. Ayo bertanya. Ya kalau ndak mau naik, ayo sembari kita nonton sama-sama di tab-tab layar, diposting ulang teman-teman biar dakwah tauhid kita menyebar luas teman-teman ya. Dibantu dulu, digoyangkan jarinya dengan cara tap-tap layar, kemudian diposting ulang. Kemudian di-follow akun kita yang ada di atas ya, teman-teman. Kemudian love orange supaya dakwah kita menyebar luas, teman-teman. Ya, jadi apa yang Anda sajikan, apa yang Anda dukungkan pada kesempatan hari ini akan menjadi amal ibadah, ya. Bukan sekedar tap-tap layar, tapi itu insya Allah akan menjadi amal ibadah, teman-teman. Ya, kencangkan tap-tap layar. Kemudian yang Kristen yang mau sembuh silahkan naik. Silakan bertanya sepuasnya. Monggo, silakan. Ya, bagi teman-teman yang ingin order kaos Bang Juma ya, versi terbaru nih, ada lengan panjang, ada lengan pendek juga ya. Ada warna putih dan hitam, cuma 2 warna. Silakan hubungi ke saya langsung ya di 08121 474 9002. Ini keren. Kemarin aja di Bandung saya pakai ya, di Bandung. Di belakang ada yang nepuk, kan pakai kaos ini nih yang hitam, tangan panjang kan, lengan panjang. Ada yang nepuk. Bang Ahmadani kemana aja Bang Ahmadani? Tuh coba, saking kerennya kaos ini, saya disebut Ahmadani, guys. Ini saking kerennya kaos ini ya. Saya nggak mengada-ngada, ini real ya teman-teman ya. Silakan kalau ada yang mau pesan di 08121 474 9002 ya. Ayo secepatnya, soalnya ini udah terbatas ya. Kemarin ada yang borong berapa biji ya. Ini sisa paling 90-an lagi lah sisanya ya, atau 100-an lagi. Lupa saya, belum saya hitung. Silakan order ke saya ya. Ini produk Uluna Juma, produk anaknya ya si AA ya. Masya Allah keren. Harganya 169.000 ya.
tangan pendek 169.000, tangan pendek 190.000, tangan panjang maliang, tangan panjang maliang. Nah. Kalau tangan panjang maling Bang Pelik, kalau lengan panjang 169.000. Silakan. Silakan, hubungi ke saya langsung. Ini keren nih, adem, bahannya bagus ini. Oke, lanjut. Ayo Kristen naik ke atas yuk. Mumpung ada Bang Zuma nih biar dapat ilmu kita. Guru kita di sini. Ayo naik ke atas yuk. Saya juga lagi belajar ini, walaupun saya mantan Kristen ya. Tapi saya belajar juga masalah kebibelan ini. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Ongkir nanti bayar di tempat kalau masalah ongkir ya. Ini harga kaosnya aja 169.000. Kalau patung salib ada di keranjang ungu, patung salib ya. Saya nggak jual itu. Kopi bisa. Yuk, yang oten-oten silakan naik. Kalau ada oten cerdas pasti mualaf, guys. Mumpung saya lagi marah nih. Tapi marahnya saya masih bisa jaga perasaan, guys. Ya, Bang I am. Maaf kepijit. Ya, siap. Kagak. Kirain mau pesan kaos, Bang. Siap, Bang. Sehat selalu ya, Bang ya. Tadi siapa tadi yang kabur? Disangkanya Tuhannya itu ada di surga, disangkanya. Pas dikeluarin Ayub 27 pasal 3, kabur. Saya emang nggak ngolok-ngolok, nggak ngebully, emang itu tertulis di kitab kalian, guys ya. Baik sama orangnya. Ya, naik lagi sini. Terutama buat para pendeta, pastor, atau biarawati yang sedikit bohai, silakan naik ke atas ya. Kita belajar bareng. Kita di sini akan menjelaskan tentang Bible kalian, tentang ajaran Kristen kalian, yang selama ini kalian tidak pernah atau tidak boleh bertanya kepada pendeta di gereja. Di sini boleh. Tidak dipungut perpuluhan ya, tidak dipungut biaya, gratis ya, gratis. Tapi dengan catatan kalian harus bawa otak, harus bawa ilmu, harus bawa telinga. Jangan lupa telinga juga dibawa ya. Jangan sampai congor doang yang naik ke atas dibawa. Apa Bagong? Udah hujat saling menghujat itu ya. Cekolan si nama gitu ya. Ayo naik ke dia. Sini naik. Bawa otaknya. Yang mau paham aja kalian, yang mau paham, yang mau ngerti, yang mau belajar aja sini naik ya. Yang nggak mau belajar di bawah aja udah. Kalian perang dengan kebencian kalian sendiri ya. Jangan naik ke atas. Ya kan, dilanjut Bang Pelik, Bang Simon. Bang Simon ini mantan Kristen ya. Sepi. Ya silakan di order ya, yang pengen kaos Gurunda Juma di 081214749002 ya. Silakan order. Nenek Mukiper ada tuh. Bahannya bagus, adem.
Sini naik, sini naik. Kalau ada yang mau diskusi, sini naik. Assalamualaikum, Bang Ian. Waalaikumsalam. Nah, jadi ceritanya nih, aku kan suka muter nih Bang, ke Komal. Tadi naik ke Komal. Nggak pusing Bang muter-muter? Enggak, si pemberitahuan tadi, kan terakhir aku dari Bang Kian Santang kan, dia bilang capek ngomong sama Bang Juma. Udah aku mau istirahat aja, udah capek aku. Akhirnya dia keluar. Nah pas aku muter lagi ke Komal lain, muncul dia di situ. Aku minta naik akhirnya. Terus aku bilang, kamu kan habis dari Komalnya Bang Kang Kian Santang. Kata kamu capek, kamu mau istirahat. Kenapa kamu jadi pengacau lagi di sini? Wah aku giniin. Akhirnya dia bilang, pendusta kamu, pendusta kamu. Itu aja, cuman mau konfirmasi itu aja. Ternyata memang mau bikin pengacau doang ke Komal-Komal lain gitu. Nggak puas di sini, lari lagi ke Komal lain gitu. Siapa Bang? Bang Kian Santang. Itu tadi yang barusan diskusi sama Bang Juma, yang pemberitahuan apa itu? Oh, si itu iya. Yang tentang penyalipan itu. Ternyata dia masuk ke Komal orang lain. Kayak saya pikir, oh udahlah istirahat dia, sudah selesai. Ya nggak apa-apa Bang, mendingan dia naik Komal daripada masuk ke gereja nggak ada ilmu. Iya biar pintar ya Bang. Bang. Ya benar. Nggak apa-apa naik ke sini kita. Itu aja Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan buat penyembah Ayub 27 pasal 3 silakan naik. Kita diskusi ya. Yang lucu itu tadi kata dia apa tadi itu murid-muridnya banyak saksinya kalau Yesus itu terangkat ke langit, naik ke surga katanya. Berarti surganya cebol kelihatan dari bawah ya. Semakin ke sini semakin ke sana mereka itu. Kebalik, semakin ke sana semakin ke sini. Pokoknya gitulah. Cebol. Kelihatan dari bawah, guys. Yang saya takutin itu salah Google Map-nya. Itu kan pakai Google Map, bukannya masuk ke surga malah ke neraka gitu kan. Soalnya kalau kita baca di Daniel 9 pasal 7 tuh ya, dia itu lagi duduk di kursi roda ya, dia itu lagi duduk di kursi roda, kepalanya beruban ya, rambut bajunya putih ya, seperti salju katanya ya. Dia duduk di kursi roda dengan nyala api. Di surga nggak ada api, yang ada api itu di neraka. Ini peak dia itu ada di neraka, bukan di surga ya. Karena apa? Pintu surganya masih dipegang sama Petrus kuncinya. Ketinggalan dia di Petrus. Jadi belum bisa masuk surga, gerbangnya masih dikunci. Akang ada yang mau pesan tuh di bawah, Seol. Nomor yang Siapa? bisa dihubungi. Nomor yang bisa dihubungi kalau pesan kaos siapa? Oh, ke saya 0812147490002. Bang Jombi diketik dong di bawah nomor saya. Yang benar itu Tuhan kalian itu bukan di surga tapi di Ayub 27 pasal 3 koror. Aduh, mampus. Saya kalau nggak ngebully Oten sehari aja demam panas dingin. Gitu kan. Tapi kalau udah ngebully kayak gini sehat guys, alhamdulillah. Ini Bang Datuk turun naik sinyal kayaknya. Itu ke Malaysia bisa nggak Kang katanya kaosnya? Ke Malaysia bisa, ongkir bayar di tempat kan. Itu virus. Bisa Belinya virus, cuma satu, belinya 10 gitu kan. Jadi tanggung, kasihan dia ongkirnya mahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap layar guys. Jangan lupa ya lock oranye diklik buat absen-absen ya. Ini lagi jalan kan, bentar siap. 0812147490002. Wah keren, pokoknya kaosnya keren. Berapa Kang? Aku ketik 081 berapa? 08121. Oke, lanjut. 474 Iya.
9002. Tuh di bawah tuh. Ayo teman-teman di order ya. Nanti habis Isya Gurunda buka komal teman-teman. Gurunda buka komal, kita gas lagi di komal Gurunda nanti malam ya. Makanya di follow-follow akun yang di atas semuanya nih, Bang Pelik, Bang Simon, Gurunda, silakan di follow-follow teman-teman. Sambil nunggu Oten ya. Ayo buat teman-teman Oten yang mau belajar tentang Bible naik ke atas ya. Yang mau belajar tentang kekristenan, tentang Bible gitu ya. Siapa tahu kalian kan belum bisa bertanya kepada pendeta gitu kan. Nah di sini kalian waktunya untuk bertanya. Insya Allah kita gratis, nggak dipungut perpuluhan, nggak dipungut biaya ya, gratis. Bang Jay, assalamualaikum Bang Jay. Nah ini mualaf cerdas nih Bang Jay nih. Kalau warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Felix. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Saya mantan, bukan Oten saya mantan. Sumpah saya nggak nanya Bang Jai. Sumpah dah saya nggak nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya nggak nanya, sumpah dah. Aduh. Untung antum semua pada mualaf. Ternyata penyaliban rekayasa iblis. Gak jadi dari tebus dosa kalian. Kalau saya memang udah tahu Bang Felix. Saya sebelum masuk Islam kan saya pelajari dulu Biblenya. Jadi bukan dari omongan-omongan. Saya kan waktu masuk Islam belum kenal namanya TikTok. Saya masuk Islam tahun 2010. TikTok belum ada. Karena saya pelajari Bible ini. Banyak kontradiksinya. Diposting ulang kawan-kawan biar dapat FYP kawan-kawan. Kalau di share-share itu kadang orang nggak ngeliat gitu. Ya di share ya diposting ulang. Diramaikan komal-komal muslim. Komal-komalnya Abang Kian Santang. Nah, makasih. Sambil posting sambil bilang Allahu Akbar, Subhanallah gitu. Jadi sambil ini juga kita dapat pahala juga nanti gitu kan ya. Nah, terima kasih yang sudah posting ulang di bawah ya. Iya, jadi teman-teman Kristen yang terkasih yang ada di bawah itu di sini tidak dibatasi pertanyaan. Anda bertanya tentang Bible boleh, bertanya tentang Al-Quran, Islam, seputar Islam silakan. Nggak ada batasan pertanyaan di sini. Ya beda kalau Oten ditanya, baru satu pertanyaan sudah mencret. Ayo silakan naik. Iya betul. Tapi kalau mau bertanya tentang harga daging babi jangan di sini, di room si Bom Bom aja. Ini ada Doni. Parahnya minta. Kali, ngeri kali, masalah babi pula kita aja tuh. Iyalah, kalau bertanya tentang harga daging babi bukan di sini roomnya, nggak tahu. Ya Doni, selamat sore Doni. Sore. Oh ya, lanjut. Doni mau berobat? Cuma mana cuma? Kecil suaranya. Bang Doni masih hadir paman. Cuma sehat cuma. Sehat paman. Assalamualaikum Gurunda. Aku maunya apa lama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Jai sehat. Alhamdulillah. Tunggu ya. Ya. Saya Bang angkat Doni. telepon dulu. Bang Doni silakan mau bertanya apa ke Gurunda? Tanya mending mana? Jadi ateis apa jadi oten? Suaranya kecil Bang. Gedein suaranya Bang. Silakan Bang. Mending mana? Jadi ateis apa jadi oten?
Dua-duanya nggak mending, Bang. Dua-duanya nggak diterima di sorga nanti, Bang. Karena ateis tak punya Tuhan. Kristen Tuhannya manusia. Tak diterima di sorga. Malah diusir nanti. Dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Jadi gini, Bang. Pertanyaan Abang itu, mending Abang menyembah salib, menyembah makhluk yang dilantik jadi Tuhan pas begitu keluar dari kubur, dan Abang mending tidak punya Tuhan, menyembah sendal japit. Tinggal pilih aja, Bang. Abang pilih yang mana? Ngomong, Bang. Jawab aja. Nggak ada mendingnya, Bang. Nggak ada mendingnya. Yang satu Abang menyembah Sibilis Sisis, yang satu Abang menyembah sendal japit. Kalau disuruh milih, milih satu aja. Bodoh amat, terserah Abang mau milih apapun juga lah. Kita mah nggak peduli, Bang. Suka-suka Abang kan, yang mana? kalau disuruh wajib milih gitu loh. Oh, udah. Abang pilih ini aja, Bang, menyembah iblis, Bang. Iblis yang keluar dari kubur selama 3 hari dan dilantik jadi Tuhan. Udah, Abang sembah itu. Enak kan kalau di rumah Muslim nggak ngajak-ngajak untuk masuk Islam kan? Coba kalau di mereka, maksa-maksa sampai indomisasi lah, sampai bagi-bagi kaos lah untuk nyembah iblis. Kalau di kita enggak, Bang. Bebas. Islam nggak butuh manusia, justru manusia yang butuh Islam, Bang. Emang siapa iblis? Nah, Siapa iblis? nah iblis siapa? Yang ngejelasin silakan. Gurunda ada telepon. Coba kepada mualaf, coba yang mualaf dua-duanya nih. Siapa yang mau jelasin iblis itu siapa? Yang mualaf. Iblis itu adalah yang menyesatkan manusia. Iblis itu adalah yang menyesatkan manusia, yang bikin manusia itu sesat. Dan iblis itu berkuasa segalanya di dunia. Mana datanya Lukas 4 nomor 6. Dia bisa menyesatkan manusia. Dia berhak menguasai manusia. Ya, iblis ini bisa menguasai dunia, menguasai manusia, menyesatkan manusia. Dah dijawab di situ. Ya, apakah saya tambahin. Iblis itu yang datang kepada si Saulus yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu. Ada. Betul, itu Bang. Kalau manusia Bang, kalau manusia kayak Abang Bang, kalau manusia yang ingkar kepada perintah Tuhan, itu disebut kafir Bang. Itu dia Bang, disebut kafir itu. Sedangkan jin yang mengingkari perintah itu dinamakan dengan setan atau sibilisis. Nah kemudian Bang, dalam perkembangannya jin-jin yang kafir ini Bang, yang dinamakan setan ini Bang, bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara Bang, dan dari jalan-jalan yang diridhoi oleh Sang Pencipta. Di Islam kami menyebutnya dari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya iblis cuma satu Bang, pada hakikatnya itu cuma satu biji ajanya itu, yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu loh iblisnya itu. Kemudian menjadi sesepuh Bang, raja, biang kerok atau dedengkotnya para setan. Itu dia seluruhnya. Serius itu. Satunya aja itu. Satu. Pengen puas, si Jay pengen puas dedengkotnya para setan guys. Nah, itu Bang, seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia akan perintah iblis untuk mencari teman Bang yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi ya Bang, yang bisa dibaca.
Al-Quran itu di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Jadi iblis ini menyesatkan dari berbagai macam arah. Intinya dari 4 penjuru lah, kayak gitu abangku. Tujuannya apa? Ya mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk ke neraka, bang, neraka jahanam abangku. Iblis kan berkata gini, wahai Allah, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan doni, akan menggelincirkan bom-bom Adam dan keturunannya maksudnya ya. Gitu abang. Nah, apa jalan yang lurus itu bang? Tidak lain adalah Islam. Gitu abang. Dengan berbagai macam cara tuh bang. Iya. Tapi kenapa selama hidup saya nggak pernah ketemu iblis? Ya karena kau iblisnya, kok nggak tahu sih bang? Karena abang iblisnya itu bang. Kenapa gini? Nggak, selama saya Bang pelajari ini nih. Bang Doni, ternyata Kayaknya iblis itu diberi kuasa kepada Tuhan, Bang. Di Ayub 1 nomor 12, Bang. Tuhan memberi kuasa kepada iblis di dunia. Dan iblis itu bisa menyesatkan manusia karena sudah diberi kuasa. Di Ayub 1 nomor 12. Lagian ya saudaraku, kurasa saudaraku, kalau di Oten nggak akan digoda iblis. Kalau umat muslim setiap harinya digoda iblis, mau sholat digoda iblis, mau beramal digoda iblis, mau berbuat baik digoda iblis, tidak sholat bangun pagi itu subuh-subuh mau sholat ngantuk tarik selimut itu juga digoda iblis. Nah kalau di Oten mana ada iblis menggoda orang iblis? Ini bang, kalau abang pengen tahu iblis, di hadis kan ada ya tertulis. Di hadis itu kan ada tertulis, setan itu dekat dengan kita, berada di dalam lubang hidung. Setan ya, setan itu kan iblis. Nah sekarang Bang Jai baca Ayub 27 pasal 3. Siapakah iblis itu? Oh silakan. Benar kata hadis itu. Allah bang, Allah. Itulah iblis bang, yang ada di dalam lubang hidung abang. Tunggu, bentar. Bukan Allah itu nama Tuhan kita. Bukan Allah, itu Theos. Hey, siapa ini? Pendeta Theos. Jangan gitu, Ya, bro. Theos. Iya, sorry. Mohon maaf. Ya. Waduh. Sorry. Theos, tolong ngomong. Theos. Berarti Akang, Bang Ardi, Itu dalam kitabnya, Mas. kalau orang muslim itu bersin, lagi ngeluarin ingus, itu yang keluar setan ya kan ya? Kalau Oten yang keluar kayak gitu, maksudnya Tuhan gitu yang keluar. Keluar Theos. Iblis itu masuk Islam, Bang. Kristen tidak berani masuk iblis, Bang, karena ada Yesus, Bang. Widih. Iya, takut sama Yesus, Bang. Kalau di Islam kan iblis sudah masuk Islam. Gimana tuh? Makanya jangan berfitnah, Bang. Iblis masuk Islam, makanya kalian tuh iblis sesungguhnya. Di mana datanya kalau iblis masuk Islam? Terus kau tahu, Bang, iblis itu di mana, Bang? Tempatnya di gua, Bang. Ya, Kalau itu Tuhanmu juga pas disalibkan itu di gua Golgota itu yang bangkit itu jadi iblis lah, Bang ya. Di gua, Bang. Kalau orang Iya. untuk mencari ilmu, Bang, bukan. Iya bang, di goa itu iblis itu tempatnya di goa. Begitu iblis itu keluar dari goa, langsung dilantik jadi Tuhan, Bang. Disembah sama Kristen. Jadi Tuhan malah. Dari situ, Bang. Kalau orang bertapa. Jadi di sini siapa nih iblisnya, Bang? Ya udah bang, ini temanya ini bang. Silahkan abang jelaskan latar belakang penyaliban bang. Silahkan bang. Ini temanya bang. Silahkan bang. Latar belakang penyaliban bang. Silahkan dijelaskan bang. Bentar, Bang. Woi, malah diem bang. Jelasin ini latar belakang penyaliban. Jangan pingsan dulu bang,
Bang, abang, ini temanya ini bang, latar belakang penyaliban. Silahkan abang jelaskan latar penyaliban itu. Latar belakang penyaliban itu apa bang? Karena politik atau menebus dosa waris bang? Silahkan. Sia tadi nyorocos aing aku aing dibere tema ieu kalang aja dong saya belagu boloh berkokok. Nah, maksudnya Latar belakang Yesus disalib karena apa? Karena itu. dituduh oleh pemuka agama karena dia menghujat Allah dengan menyebutkan bahwa dia itu anak Allah. Oke, karena Yesus menghujat Allah. Iya, karena dia mengaku sebagai anak Allah. Yesus menghujat Allah sih? Mana coba, mana tunjukkan datanya kalau Yesus menghujat Allah? Wah, ini fitnah lagi. Parah ini. Itu Pak, latar belakangnya, Anda katanya latar belakang penyaliban. Nah, karena Yesus menghujat Allah, kata kau kan tadi. Nah, karena dia mengaku sebagai anak Allah, makanya orang imam besar di sana Yahudi kita terima karena itu kan sebuah penistaan seperti itu, Bang. Oke, berarti bukan karena dosa waris. Kenapa, Bang? Berarti bukan karena dosa waris kan? Karena dia mengaku anak Allah. Karena dia mengaku anak Allah, maka imam besar itu kan tidak terima, Bang. Ya, berarti bukan karena dosa waris kan? Belakangnya, makanya dia ditangkap dan ya Bang. Berarti bukan karena dosa waris kan, Bang? Dosa waris, Bang, dalam main sulap lagi. Jadi katanya karena dia mengaku anak Allah, sekarang dosa waris. Emang pemain sulap semua mereka ini. Latar belakangnya Anda tanya latar belakang. Orang ilmu hitam dipakai, ilmu hitam dipakai sama mereka, guys. Nggak ada di orang Kristen, nggak ada ilmu hitam. Ya itu barusan lu bilang apa? Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Terus sekarang karena dosa waris juga pemain sulap. Kalau mau main sirkus jangan di sini, Bang. Bukan tempatnya ini main sirkus. Dia ditangkap. Ya, jadi yang benar yang mana? Dia mengaku anak Allah atau dia menebus dosa waris? Yang benar yang mana? Oke. Kita lihat dulu tujuannya datang ke dunia seperti itu. Nah, Anda paham? Sebelum dia lahir aja, malaikat Gabriel udah memberitakan kepada ibunya, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya. Salah Bang, jangan dipelintir. Bukan Yesus namanya, Immanuel. Jangan melintir kau. Immanuel, di mana Yesusnya Immanuel? Dia akan menamakan dirinya Immanuel. Kok Yesus? Aduh, dasar pemain sulap. Immanuel. Kau yang sulap, kau tahu kau. Aku kasih paham. Immanuel siapa itu? Kau paham nggak? Sebelum dia lahir aja, Maria, malaikat Gabriel menemui Maria dan menyatakan bahwa malaikat berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan. Dan akan dikasih nama? Menamakan dia Yesus. Yesus lagi, Immanuel. Dari dosa. Ini kok lu bisa ngerevisi kitabmu sendiri sih? Kau yang ngarang, kau yang tidak tahu kitab saya. Lu yang ngarang. Dari kau di sini. Aduh, parah ini. Kitabnya sendiri kok dipelintir. Ini ya teman-teman, kita membacakan kitab mereka dengan gamblang, tapi sama mereka direvisi isinya. Bukan LAI aja yang ngerevisi, mereka juga ngerevisi ini. Itu aja, Bang. Sebelum lahir, Bang, para malaikat aja udah memberitakan bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, dan dia akan diberi nama Yesus. Immanuel. Yesus. Buka ayatnya. Matius 1 ayat 21. Coba buka, baca. Aku udah bacakan dari tadi panjang lebar 10 kali malah. Coba buka, bacakan situ, Bang. Wih, macet ini. Immanuel ngehe, bukan Yesus. Immanuel. Malaikat gak kenal Yesus.
Immanuel, dikasih nama Immanuel. Lu baca sendiri, buka sendiri. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia Immanuel, kok Yesus? Dosa. Ini nih kerjaan pemain sulap kayak gini. Kau nih makanya jangan sama orang lain, jangan urusi kalau kata apa. Jangan mempelintir ayat-ayat. Boloho Kang, boloho kalau kata Ayat 21, baca itu. Baru paham ya? Mana itu? Ini dulu Bang J, silakan. Saya lagi balas ini yang pesen kaos. Macet ini orang Islam. Bang Ganjo, Kenapa? mau tanya, kalau umat Kristen kan Tuhannya Yesus, betul? Terus? Kalau Tuhannya Ibu Maria siapa? Apa? Iya, siapa Tuhannya Ibu Maria? Ibunya Yesus siapa? Berarti beda Tuhannya kan? Tuhannya beda. Maria sama Tuhannya. Kamu. Iya, beda. Tuhannya Maria Allah Bapa. Tuhannya Kristen Yesus. Kan beda. Aku kan bertanya, aku jawab. Itu kan menurut kamu. Iya. Berarti beda Tuhannya Bunda Maria sama Tuhannya Kristen. Tak beda. Tuhannya Bunda Maria Allah Bapa, Tuhannya Kristen Yesus. Tak beda, Bang. Seperti itu. Kau Namanya beda. Kalau kami ini bilang siapa Tuhan Islam? Allah. Bentar bang. Kalau itu sejak kapan lahir coba? Bentar bang, ini bang baca ya, baca nih. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dua. Tuh. Baca. Di mana tuh bang? Baca Matius 1 pasal 23 baca. Dan dia akan menamakan dirinya Immanuel. Wah. Dua. Ayat 21-nya jangan lari. Ini nih baca, berarti ini salah dong. Berarti ini salah. Bukan ayat 21, kau ini salah berarti. Malu ya? Matius 1:23 berarti salah. Gak salah semua di situ, Bang. Oh, salah. Ini salah, harus direvisi. Ada yang salah di situ. Salah berarti ini ya. Kau yang bilang salah. Ini salah enggak? Kau yang bilang salah. Ini salah enggak? Gak salah. Hah? Gak salah di situ. Apa yang salah? Enggak salah. Di sini dikasih nama apa? Dia akan dikasih nama? Bahasa Indonesia, Bang. Ini bahasa Indonesia loh. Ini akan dikasih nama apa? Makanya gak ada yang salah di situ. Apa yang salah di situ coba? Iya benar. Ini dikasih nama siapa di sini? Immanuel, apa artinya Immanuel? Immanuel apa Yesus ini? Gak tahu ya. Weh. Immanuel. Ini dikasih nama apa? Allah menyertai kita, artinya Immanuel itu. Kau baca langsung, yang berarti Allah menyertai kita. Kau paham Ya, itu? dikasih nama siapa ini? Immanuel. Immanuel, bukan Yesus. Ya, yang artinya Allah menyertai kita. Kau baca di ayat 21-nya itu. Baca di situ supaya kau paham. Oh, berarti ini yang Matius 1:23 berarti salah ya? Kalau Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita. Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita. Kalau Yesus artinya apa? Yesus itu juru selamat kami, umat Kristen. Sama enggak? Sama. Berat ini guys, aduh, berarti belum sembuh nih, harus berobat ini. Ini berat ini, udah stadium 4 ini, berat ini. Sama kalau orang bahas yang lain, dia bawa dalil yang lain. Makanya itu Bang, penyelipan itu memang terjadi, benar-benar terjadi. Jadi kalian orang Islam jangan mengubah-ubah seperti itu. Karena apa? Didasarkan pada sejarah juga ada seperti itu. Datanya fakta. Gak bisa orang Islam datang
memputarbalikkan keadaan bilang Nggak bisa, soalnya apa? Kita memberitakan kebenaran sama kalian dipelintir, dibengkokkan sama kalian. Nggak bisa, Bang. Ini udah tertulis, udah jelas. Akan dikasih nama Immanuel, sama kalian dipelintir, direvisi. Nggak boleh kayak gitulah, Bang. Masa kitab sendiri sama kalian direvisi? Bukan, kamu yang itu, Bang, revisi, Bang. Loh, kan ini udah tertulis, dia akan dikasih nama Immanuel, tapi sama lu tadi direvisi jadi Yesus. Ayat 21-nya baca itu, saya paham. Orang udah kasih ayat udah dibacakan masih ngeyel terus orang. Loh, barusan saya bacain apa? Dikasih nama siapa? Itu kan kau baca ayat berapa sih itu? 23. Coba Ya, itu Matius 1, 2, 3. Satu coba. Coba. Lanjut. Gak bisa ya? Apa itu? Berat ini Guru Nda, harus diobatinya ini stadium 4. Oh. Kenapa dia? Ya, Canjo, silakan jelaskin latar belakang penyaliban. Udah kan aku jelasin itu. Bahwa latar belakang itu benar terjadi. Seperti itu. Latar belakangnya apa? Ya, latar belakangnya karena Yesus mengaku sebagai anak Allah dan para imam kepalsan tidak terima bahwa itu adalah sebuah menyamakan Allah, itu tidak boleh di situ. Makanya mereka menangkap Yesus. Pada saat itu kan berarti latar belakangnya bukan karena dosa dunia, bukan? Itu kan ada katanya latar belakang penyaliban, ya kan, bahwa sejarah seperti itu. Tapi dalam konteks iman, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, seperti itu, Pak. Berarti bukan karena dasar dosa dunia. Menyelamatkan umatnya dari dosa. Umatnya siapa ya? Kami orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, di mana itu tertulis latar belakang penyaliban yang dilakukan mereka itu karena ingin menyelamatkan manusia Kristen? Di mana itu tertulis? Kalau Kristen tidak disebutkan, Mbak. Sebutkan aja menyelamatkan dari dosa. Seperti itu. Iya. Di mana tertulis mereka menyalib Yesus itu karena ingin menyelamatkan Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertulis di mana itu? Pak Desugi feedback ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana Bang? Masih feedback? Cek. Aman. Nah, ini malah nggak ada suara. Gimana? Aman. Masih feedback. Udah aman. Aman ya? Aman. Lanjut, Ay. Iya. Di mana tertulis penyaliban itu dilakukan oleh karena untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Itu di mana tertulis? Itu di 1 Petrus ayat 3:18, Bang. 1 Petrus itu kan bukan latar belakang penyaliban itu. Latar belakang tadi kan aku udah jelaskan, Om Juma. Iya, karena dia mengaku sebagai anak Allah. Karena Yesus berbuat seperti Allah, bermujizat seperti Allah, seperti itu. Iya, berarti bukan karena dosa kan ya, sampai mereka ingin membunuh. Bukan, karena bukan seperti yang Anda katakan, karena dia kan datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, seperti itu. Makanya jadi orang dari mana Kristen dapat ilmu kalau Yesus disalib itu untuk nebus dosa dunia? Ya dari ayat-ayat dan pengajarannya, Pak.
Di mana itu bisa saya baca orang Yahudi menyalib Yesus karena itu? Di Markus 9 ayat 31 Bang. Seperti itu. 31 di situ dia diserahkan untuk dibunuh oleh manusia dan dia bangkit pada hari ketiga. Ya, sebab ia sedang mengajar Ya, ilmu. itu bukan latar belakang. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Apa yang dikatakan itu benar terjadi. Seperti itu. Makanya kami Itu percaya. bukan latar belakang. Yang saya tanya latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Latar belakang dari tadi tuh Latar Bang, karena belakangnya. mereka kan menantikan Mesias itu kapan datang. Terus Yesus sudah mengatakan. Itu bukan latar belakang. Loh, Anda tahu Itu adalah Penyebab nggak ngerti latar belakang ya penyebab. iya, kalau penyebabnya yang Anda seperti sebut itu. bukan, itu bukan penyebabnya. Karena Yesus bernubuat seperti Allah, makanya imam besar orang Yahudi sana tidak terima bahwa gak ada yang boleh menyamakan diri dengan Allah. Maka ditangkaplah dia, difitnah lah. Berarti bukan karena dosa dunia kan? Pada saat itu kan pemerintahan Romawi yang berkuasa di sana, maka mereka tidak memiliki wewenang untuk menyalibkan Yesus, maka diserahkan kepada Pontius Pilatus di sana, gubernur. Berarti bukan karena dosa waris kan? Itulah latar belakang real dan fakta. Sejarahnya juga ada. Jadi kalian mau memutar balikan juga tidak bisa. Seperti itu. Kalian mau mencari kesalahan dimanapun tidak bisa, Bang Juma. Bukan mencari kesalahan, justru yang kita cari kebenaran. Berarti mereka menyalib. Kalian tidak mencari kebenaran. Kalau kalian mencari kebenaran, maka kalian melihat fakta sejarah dan historis di Alkitab. Ya, justru karena kita cari kebenaran, makanya kita cari apa pijakan awal orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Makanya kebijakan awal itu karena apa? Karena Yesus datang seperti Allah, melakukan seperti Allah. Makanya berarti bukan karena dosa dunia. Orang yang menyamakan diri dengan Allah itu tidak boleh. Maka muncullah berarti bukan untuk nebus dosa dunia. Itu dalam historis sejarahnya, Bang Juma. Betul. Iya, berarti bukan karena dosa dunia. Buat apa? Tujuannya untuk menyelamatkan umat dari dosa. Latar belakang. Kenapa orang Yahudi ahli kitab ingin menyalib Yesus? Bang Juma, Anda tahu apa latar belakangnya? Latar belakang, Bang Juma. Coba jelaskan latar belakang. Latar belakang itu adalah penyebab atau sebab orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Makanya aku jawab. Anda mengatakan karena Yesus, karena dia mengaku sebagai Allah dan bernubuat seperti Allah, mujizat-mujizatnya. Nah, sekarang dia menyamakan dirinya dengan Allah, maka imam-imam besar Yahudi sana tidak terima bahwa itu adalah sebuah penistaan. Tidak pernah Yesus menyamakan dirinya. Itu tanggapan Anda saja. Sekarang orang Yahudi menyalib orang Yahudi menyalib Yesus apakah karena dosa dunia atau dosa waris? Mereka tidak menyebutkan bahwa penyalib Yesus itu, tadi kan udah jelaskan, mereka tidak menyebutkan bahwa untuk salib Yesus untuk menyelamatkan umat dari dosa. Berarti berarti sudah selesai berarti. Berarti selesai sudah. Kenapa Yesus ternyata penyaliban itu bukan dilakukan oleh orang Yahudi karena dosa waris. Sedangkan yang makanya itu kalau Anda mau mencari kesalahan nggak bisa, nggak dapat. Kok cari kesalahan? Yang lebih paham kitabnya Yahudi Anda atau orang Yahudi?
Contohnya kita dua aja, yang lebih paham kita Alkitab saya bang daripada Anda. Sekarang yang lebih paham orang Anda Yahudi Islam, atau Anda? datang belajar di Injil. Yang lebih paham kitabnya Yahudi, orang Yahudi atau Anda? Ayo, yang lebih paham kitabnya Yahudi, Anda atau orang Yahudi? Yahudi. Nah, Yahudi. Si pemilik kitab Atau aku balik lagi bertanya bang, yang lebih paham sang pemilik kitab, orang Arab atau Anda? sang pemilik kitab Coba Anda itu jawab dulu. tidak menyalib Yesus karena dosa waris. Pertanyaan saya, dari mana Kristen dapat ilmu nyalib Yesus karena untuk nebus dosa waris? Karena apa? Di Matius 1 ayat 21 sebelum Yesus lahir aja, datang ke dunia aja, udah malaikatnya udah memberitahukan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang laki-laki dan menamakan dia Yesus karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini bukan Seperti itu. Bukan itu yang kita bahas. Bukan latar belakang doktrin. Datangnya Yesus ke dunia ini. Itu latar belakangnya bukan ke situ. Tadi Anda sudah bilang latar belakangnya karena Yesus dituduh. Coba. Menurut Anda? Ya, Anda sudah jawab tadi. Lebih tahu Alkitab, coba. Tadi Anda sudah menjawab. Latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Udah selesai. Dituduh kan? Karena Nah, terus dari mana kamu sebagai orang yang di luar Yahudi mengatakan bahwa penyaliban itu untuk nebus dosa? Karena udah dibuat-buatkan dan tadi katanya orang Yahudi yang lebih paham. Paham nggak? Udah dibuatkan dan katanya orang Yahudi yang lebih paham. Kenapa sekarang kamu yang lebih paham? Kenapa kamu lebih paham? Kenapa saya tahu? Karena apa? Dalam diri kami ada Roh Kudus yang membimbing kami untuk kalian apa coba? Hanya bisa mencari kesalahan tapi tidak mau menerima. Sudah selesai bahwa ternyata penyaliban itu bukan karena dosa dunia, itu bukan karena historisnya. Bang Juma paham itu latar belakang penyaliban. Latar belakangnya orang Yahudi menyalib Yesus, iya, bukan latar belakang menurut Kristen. Kalau latar belakang menurut Kristen, ya itu dia. Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen. Itu menurut Kristen, tapi kan bukan menurut Yahudi. Ada dalilnya. Nah, sekarang kami orang di luar Kristen ini melihat penyaliban itu berdasarkan Kristen atau berdasarkan Yahudi? Berdasarkan sejarah yang ada, benar nyata. Nah, berarti Yahudi dong, berarti Yahudi. Benar terjadi, jadi kalau Islam berarti kami harus berdasarkan ke Yahudi. Coba, ada enggak? Yahudi menyalib Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Roma. Artinya nggak laku ajaran Kristen di kami, gitu loh paman. Sejak kapan laku untuk Islam? Nggak ada. Karena Islam kan bawa aja pulang agama Anda kembali dari asalnya. Jangan jual ke kami umat Islam yang ada di Nusantara ini, nggak laku. Begitu paman. Tunggu dulu ya. Akhi, lanjut aja sebentar Akhi, silakan Akhi. Udah kodratnya orang Islam mencari dan memusuhi umat-umat yang pilihan Allah itu udah kodratnya. Agama yang paling memusuhi orang-orang di dunia ini siapa? Hanya Islam. Ribut sama Hindu, ribut sama Buddha, ribut sama Kristen. Nggak ada orang Islam ribut sama Hindu sama Buddha, nggak ada. Tuhan kita beda sama mereka. Justru ributnya sama Kristen. Karena apa? Karena istilah-istilah Islam itu dirampok sama kalian, sama Kristen. Kayak kata Allah, kitab, Nabi, Rasul, malaikat, semuanya mujizat dirampok sama kalian. Makanya kita bersikeras ribut sama mereka, sama kalian ya. Coba kalau kalian tidak mencatut istilah-istilah Islam, kami diam. Ada Islam doang.
yang ribut di dunia ini? Yang ribut di dunia ini hanya Kristen. Lihat penjajah-penjajah itu dari negara mana asalnya? Dari Kristen semuanya. Amerika menjajah, semuanya ribut. Islam itu damai-damai, nggak ada negara Islam yang menjajah, nggak ada. Negara Islam pasti ada masalah di situ. Bahkan kalian itu sesama Kristen aja saling menjajah, Ukraina sama Rusia. Parah kalian ini. Nggak ada Islam itu ribut, nggak ada. Dalam konteks agama, itu siapa?